Halo Pak, kita langsung aja ya. Boleh Pak, boleh. Lanjut. Hanya untuk eh, sedikit ngetes lah untuk melihat pemahaman Bapak. Oke, jadi saya langsung ngambil dari tiap unit kompetensinya. Yang pertama merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Ya, jadi eh, saya akan tanyakan bagaimana cara Mas Rengga ini merancang strategi pengendalian risiko tempat kerja Bapak. Merancang, Pak. Ya, Oke. Sebenarnya kalau merancang itu kita minimal harus brainstorming ya dengan orang-orang yang di ahli K3 supaya rancangan pengendalian resikonya ini menjadi lebih baik gitu. Nah, gimana cara ngerancangnya gitu menggunakan sumber daya yang ada yaitu dengan budgetnya, lalu dengan manusianya, lalu dengan peralatannya gitu. Jika semuanya memungkinkan, maka pengendalian risiko akan lebih efektif gitu. Tapi jika sumber dayanya itu terbatas, maka diusahakan pengendalian risikonya itu tetap terpenuhi untuk mencegah potensi bahaya. Dari mana kita gunakan pengendaliannya, yaitu menggunakan matriks yang paling banyak dipakai, yaitu dengan matriks skala risiko, yaitu dengan bandingkan probabilitas dan tingkat keparahan. Seperti itu, Pak. oke. Ya udah oke, cuman saya tambahin dikit aja. Kalau dibilang kata merancang, ya berarti memang sudah benar kita brainstorming ya. Cuman setelah rancangan itu jadi, itu harus disosialisasikan lagi ya pada Oke. seluruh pekerja sehingga mungkin akan dapat masukan-masukan. Nah, masukan itu kita analisa lagi ya, apakah perlu untuk diterima atau enggak gitu. Dan kemudian setelah kita melakukan revisi berdasarkan masukan-masukan, mungkin rancangan itu perlu kembali disimulasikan atau dicoba, diuji coba dan sebagainya. Nah, kalau sudah dirasa cukup baik, nah baru mungkin diusulkan untuk diterapkan. Sama di ISO itu, mereka tuh kalau menyusun suatu rancangan, itu mereka sesama mereka sendiri dulu ya, baru kemudian mereka lempar ke internasional, ada masukan-masukan. Jadi semua masukan itu dianalisa, dilihat lagi apakah bisa diterapkan. Setelah itu mereka mulai melakukan diuji coba dulu ya. Setelah diuji coba ternyata oke, baru mereka publikasikan. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk kita dapat ide terus langsung laksanakan. Wah, Redaksi, oke. itu apalagi bicara K3. Jadi sebisa potensi bahayanya malah belum kita identifikasi dengan benar. Jadi harus disosialisasikan untuk meminta masukan-masukan dan kemudian uji coba, simulasi dan sebagainya. Dan kalau memang sudah tidak ada lagi kelemahan-kelemahannya menurut kita ya baru mungkin diajukan untuk Terapkan. diterapkan. Oke, lalu yang kedua merancang sistem tanggap darurat. Nah, kembali merancang nih. Oke, pertanyaannya sama aja. Bagaimana Mas Rengga ini merancang sistem tanggap darurat di tempat kerja Bapak? Sistem tanggap darurat sendiri itu adalah karena kejadian yang tidak normal gitu dan perlu penanganan secepatnya. Nah, ciri-cirinya itu kan berarti menyebabkan kerugian material terhadap perusahaan yang sulit dikendalikan. Nah, oleh karena itu kita perlu kita perlu rancangan, yaitu pertama kita harus membentuk tim ERP atau kita membentuk emergency response team berdasarkan ERP, yaitu emergency response plan yang sudah dibuat. Balik lagi berarti kita harus merancang dulu, lalu sebelum diterapkan berarti kita perlu sosialisasi dulu mengenai tim ERP, lalu ERP-nya seperti apa, minimal ada plan A, plan B, kalau bisa sampai plan C dan D kalau ada. Lalu berikutnya adalah simulasi atau perula drill ya,
simulasi berulang-ulang supaya tim tersebut itu bisa lebih cepat untuk menanggapi masalah yang ada atau bahaya yang ada. Oke. Saya tambahin dikit aja. Jadi awal merancang itu mungkin kita perlu identifikasi potensi potensi darurat ya yang mungkin terjadi di perusahaan ya. Supaya setelah tahu potensinya, ya mudah kita merancang ya. Apakah peralatannya, sumber dayanya, ya, sumber tim emergency responnya, lalu kemudian metodenya dan sebagainya. Oke, tambahan dikit aja sih. Terus yang ketiga, komunikasi K3. Nah, tolong jelaskan bagaimana apa itu maksud daripada komunikasi K3 menurut Mas Rengga. Oke, komunikasi sendiri itu kan berarti pertukaran informasi mengenai resiko bahaya yang ada di tempat kerja. Lalu mungkin sebelumnya ada masalah sebelumnya tentang pekerjaan, ada eksiden atau insiden. Jadi komunikasi K3 itu penting halnya dalam pekerjaan agar ada pertukaran informasi gitu antara manajemen dengan pekerja, lalu pekerja dengan pekerja, seperti itu. Nah, sistem rancangnya berarti kita pertama harus menyiapkan sumber dayanya, yaitu kita siapkan orang-orangnya, tempatnya, lalu kita siapkan waktunya, gitu kan. Nah, lalu kita kumpulkan mereka dalam satu tempat, kita sosialisasikan bahwa akan ada komunikasi, artinya bisa berupa safety talk, bisa berupa safety meeting, atau bisa berupa sistem yang soft copy atau melalui online gitu kan. Nah, setelah itu terkumpul, maka kita bisa sosialisasikan masalah apa saja yang ada di situ. Lalu pastinya kita akan dokumentasikan itu sesuai dengan format yang berlaku di perusahaan. Oke, jadi sedikit tambahan aja. Jadi komunikasi itu mungkin bisa kita lakukan lewat meeting-meeting ya, rapat-rapat. Bisa juga kita lewat sosialisasi suatu hal mengenai ketiga. Bisa juga dalam satu bentuk flyer kita tempel atau safety talk. Jadi macam-macam bentuk komunikasinya. Dan komunikasi itu bisa berupa kita sebagai umpamanya pengawas nunjukin ya bahwa kita selalu mengikuti prosedur, selalu mengenakan APD yang sesuai dan sebagainya. Itu sebenarnya komunikasi kepemimpinan yang mengkomunikasikan bagaimana bekerja dengan aman dan selamat. Ya, itu salah satu bentuk komunikasi. Dan komunikasi lainnya mungkin dalam bentuk SOP, dalam bentuk kebijakan dan sebagainya yang nantinya juga akan disosialisasikan atau diberi pelatihan. Ya, itu untuk melengkapi aja jawaban dari Mas. Oke, kemudian yang keempat, mengawasi pelaksanaan izin kerja. Mungkin saya akan tanyakan, tolong jelaskan bagaimana pelaksanaan izin kerja di tempat Bapak. Pertama kita harus tahu dulu apa pengertian itu izin kerja, yaitu ini merupakan izin tertulis itu yang digunakan untuk mengontrol pekerjaan tertentu gitu. Artinya ini beresiko tinggi atau berpotensi bahaya bagi pekerja. Dalam kaitannya ini izin kerja ini membutuhkan identifikasi dulu bahaya apa yang ada, lalu kita nilai resikonya sebelum membuat izin kerja tersebut. Fungsinya apa gitu? Ini untuk mengawasi, memonitoring atau memastikan pekerjaan itu dilakukan dengan aman dan selamat. Nah, izin apa aja kita berarti kita describe lagi, yaitu izin kerjanya itu ada contohnya kita bisa bilang bekerja di ketinggian, di ruang terbatas, bekerja dengan panas, izin galian. Ini semuanya beresiko tinggi dan perlu penanganan lebih lanjut. Nah, lalu berikutnya ketika kita sudah tahu definisinya, lalu kita siapkan izin kerja tersebut.
caranya yaitu dengan menyiapkan prosedur di kerja tempat masing-masing gitu. Biasanya ini membutuhkan approval atau persetujuan minimal adalah dengan pengawas yang ada di lapangan, atau kita bisa lanjut yaitu membutuhkan mungkin tanda tangan dari safety manager, atau kita membutuhkan bahkan untuk beberapa pekerjaan itu membutuhkan izin dari yang cukup tinggi, bahkan bisa sampai direktur. Penerapannya bagaimana? Setidaknya akan ada pengawas atau supervisor yang mengawasi supaya syarat ketiganya itu terpenuhi, yaitu dari JSA, Job Safety Analysis-nya, pengisian dokumen izin kerjanya, loto. Lalu pengawas itu juga harus mengawasi pekerja yang ada di sana itu dipastikan adalah mempunyai keahlian khusus supaya bisa bekerja di tempat tersebut. Lalu kita kembali setelah itu selesai, maka kita balik ke pelaporan. Laporan itu disesuaikan dengan format yang berlaku, lalu dilaporkan ke manajemen bahwa pekerjaan sudah dilakukan dengan memenuhi kaidah K3, didokumentasikan dan diarsipkan. Seperti itu, Pak. Oke, udah oke. Dan saya hanya tambahan sedikit. Ya, sebenarnya izin kerja itu adalah pengawas level pertama ya. Ya. Jadi dengan izin kerja itu kita bisa melihat metodenya, umpamanya dia JSA-nya dibuat, kemudian pengendalian lingkungan kerjanya seperti tadi dengan loto, GSPRI, alat-alat komunikasi yang akan disediakan, kemudian untuk pekerjaannya sendiri ya itu ada lisensi atau sertifikat yang memastikan bahwa pekerjaan itu kompeten. Dan nanti mungkin ada pengawas lapangannya yang akan mengecek semuanya apakah berjalan dengan aman dan selamat. Jadi dengan izin kerja itu bisa dipastikan suatu pekerjaan bisa dikontrol sehingga untuk memitigasi atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Oke, untuk yang kelima, melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Nah, mungkin saya akan tanyakan, ini biasanya asesor akan tanya pertanyaan umum dulu ya. Kalau mereka ngelihat jawabannya kurang memuaskan, mereka akan masuk ke detail nanti. Jadi sebenarnya detailnya itu yang lebih susah. Tapi kadang-kadang orang kalau nggak menguasai secara umum, malah ditanya detailnya malah makin bingung. Faktor bahaya, tolong jelaskan ya, apa itu pengukuran faktor bahaya. Oke, pertama kita harus tahu dulu pengertian dari bahaya itu sendiri. Bahaya itu adalah bentuk ketidakpastian atau kondisi yang menyebabkan kerugian gitu, memberikan pengaruh yang kerugian terhadap kesehatan atau kesejahteraan pekerja atau orang yang bekerja di sana. Nah, setelah kita tahu bahwa itu faktor bahaya, maka kita harus tahu bahaya apa saja yang terliput di sana. Bisa kita bahayanya itu bisa berupa bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya biologi, psikologi, dan ergonomi. Nah, pengukuran bahaya itu sendiri itu harus menggunakan alat ukur yang sudah terkalibrasi. Contohnya, kita ambil pengukuran gas berbahaya di satu tempat, artinya kita akan bekerja di tempat itu, lalu kita harus gas free ya, harus tahu. Nah, kita harus tahu dari pengukuran gasnya sendiri menggunakan alat yang dikalibrasi, contohnya gas detektor. Nah, berikutnya adalah bagaimana mempersiapkan pengukuran tersebut. Oke, pertama kita harus identifikasi dulu bahaya itu. Nah, kadang-kadang tidak hanya satu bahaya aja, artinya pengukuran gas lah kita harus cek juga ada masalah, ada apa di sana, katakanlah bahaya terbakar, maka kita harus identifikasi dulu, buat JSA, lalu siapkan metode dan alat ukurnya. Nah, metodenya tadi artinya gas, kita harus tahu berapa nilai ambang batasnya, lalu alat ukurnya juga disiapkan. Nah, karena kita tahu itu gas, maka kita harus siapkan juga APD yang sesuai seperti apa, lalu formulirnya juga disiapkan. Nah, sarana pengukurannya seperti apa juga disiapkan, dan terakhir adalah orang yang kompeten untuk melakukan pengukuran tersebut. Nah, petugas kompeten yang melakukan pengukuran tersebut itu kita akan melaksanakan pengukuran di tempat yang sudah kita tentukan, pengukuran faktor bahaya tersebut. Lalu metode pengukurannya seperti apa? Nah, berikutnya adalah harus ada supervisor pengawas yang mengawasi agar syarat-syarat ketiga dipenuhi.
tadi seperti awal harus ada JSA-nya, pengisian dokumen izin kerja, lotonya. Lalu berikutnya adalah pengukuran faktor bahaya itu harus dilakukan menurut standar pemetaan atau titik sampling. Nah, lalu ketika sudah kita dapat hasil dari pengukuran tersebut, kita harus bandingkan dengan standar undang-undang yang berlaku dan dilaporkan sesuai format yang berlaku di perusahaan, dilaporkan ke atasan atau manajemen dan pihak yang terkait, didokumentasikan dan diarsipkan. Ada tambahan, Pak? Oke. Ya, cukup jelas penjelasannya. Saya hanya akan tambahkan sedikit aja ya. Jadi dalam mengukur faktor bahaya itu, nanti kita akan mengikuti regulasi pemerintah ya. Ada nilai ambang batas NAB, itu apakah itu aman atau selamat, atau apakah kita harus waspada atau awas ya. Jadi harus dikendalikan kalau sudah awas. Nah, kalau belum diatur oleh pemerintah, tentunya ya kita harus atur secara internal perusahaan ya. Ya. Bagaimana standar yang aman dan selamat, kemudian bagaimana kondisi yang harus waspada, dan bagaimana kondisi yang harus awas. Berarti sudah harus segera dikendalikan. Oke, yang keenam, mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau P3K di tempat kerja. Oke, mungkin saya akan bertanya seperti ini. Tolong jelaskan bagaimana cara Anda mengelola P3K di tempat kerja Anda. Oke, Pak. Kita harus tahu dulu P3K itu apa pengertiannya. Balik lagi kita harus definisikan dulu. Yaitu ini adalah upaya untuk yang dilakukan untuk menolong korban, baik luka, tersengat, pingsan, patah tulang, sampai ini adalah pertolongan dilakukan sampai orang ini bertahan, sampai datang bantuan atau tim medis datang ke lokasi untuk memberikan pertolongan lebih lanjut. Nah, bagaimana mengelolanya? Nah, artinya pertama kita harus tahu dulu identifikasi masalah apa saja yang ada, identifikasi bahaya apa saja yang ada di sana, lalu kita kendalikan resikonya. Nah, pengelolaan P3K ini minimal adalah kita harus memberikan skill yang skill atau knowledge terhadap tiap personel. Jadi kita nggak bisa mengandalkan tim medis. Artinya kita harus memberikan dari hierarki kontrol kita harus memberikan administrasi. Artinya kita memberikan training atau memberikan pelatihan kepada tiap personel yang ada di perusahaan. Kalau bisa pun sesering mungkin. Artinya apa? Ketika ada kejadian darurat, maka orang yang terdekat yang akan memberikan pertolongan pertama kepada si korban. Berikutnya adalah tools atau alat. Minimal alat P3K itu disiapkan di tempat kerja masing-masing. Kalau bisa di tiap lokasi kerja. Nah, tadi kita sudah identifikasi bahaya yang ada di tiap lokasi kerja, maka P3K-nya akan disesuaikan sesuai dengan identifikasi bahaya yang ada di tempat itu. Oke. Kotak P3K ini berdasarkan ada aturannya, yaitu dari Permenaker nomor 15 tahun 2008. Nah, ini menyebutkan apa saja peralatan P3K yang ada yang harus disiapkan di setiap lokasi kerja. Nah, untuk pengelolaannya sendiri, maka kita perlu ada orang khusus, mungkin bisa dari orang safety-nya atau orang yang ditunjuk khusus untuk menyiapkan P3K-nya tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ada habis plaster atau apa, maka orang ini akan mendata, menyiapkan laporan, lalu dilaporkan ke perusahaan bahwa kita akan memerlukan penggantian misalnya isolasi, penggantian plaster, penggantian betadin seperti itu, Pak. Nah, kembali lagi ini harus dilaporkan ke perusahaan mengenai penggunaan P3K, lalu korban apa saja, lalu kecelakaan apa saja atau tindak darurat apa saja, sehingga menggunakan P3K itu harus dilaporkan juga ke perusahaan dan dikomentasikan dan diarsipkan. Seperti itu, Pak. Oke.
Ya, sedikit aja tambahin. Jadi kalau bicara P3K, maka mungkin kita akan lihat metodenya ya. Metode kalau pingsan pakai DRCAB, Oh, oke. kalau apa pendarahan mungkin teknik balut atau teknik perbannya. Lalu kalau patah tulang ya bagaimana mengatur korban supaya tidak bergerak dan seterusnya. Dan kemudian peralatan ya, mungkin menyediakan kotak P3K atau alat lainnya ya, alat pacu jantung atau apa mungkin kalau memang diperlukan. Lalu pekerjanya harus di training dan sebagian harus disertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi itu aja kali. Tapi yang jawaban tadi ya sudah cukup lengkap. Kemudian selanjutnya yang ketujuh. Nah, pertanyaan mungkin bagaimana cara Mas Rengga ini mengelola tindakan tanggap darurat. Kalau tadi merancang kan, sekarang mengelola gitu. Oke. Keadaan darurat ini merupakan keadaan tidak normal gitu ya, dan terjadi secara cepat gitu. Nah, ini biasanya tidak terkendali gitu. Artinya kita tidak tahu atau mungkin kita tidak aware di situ bahwa yang biasa kita lakukan itu menjadi ya tidak terkendali. Contohnya gitu, kita penggunaan api karena satu dan lain hal, maka api itu menjadi besar dan menyebabkan kebakaran. Bisa jadi juga ini adanya force major gitu, artinya ada gempa bumi, tanah longsor, keracunan massal yang menyebabkan satu insiden kecil itu menjadi suatu insiden yang besar. Nah, bagaimana keadaan darurat itu bisa dikendalikan, dikelola agar supaya bahaya dan risiko itu terkendali. Pertama kita harus menyiapkan dulu, kita sudah mengelola, artinya kita sudah tahu identifikasi contoh bahaya apa saja yang ada, lalu kita kelola. Caranya dengan menyiapkan peralatan tanggap darurat, misalnya per tiap gedung atau tiap wilayah sesuai dengan identifikasi bahaya yang mungkin terjadi. Nah, misalnya begini, kita punya masalah gempa bumi, maka kita harus tahu bagaimana cara evakuasi dari tiap gedung ke master point terdekat secara cepat dan tepat. Berarti ini pertama kita harus mengelola plan A, plan B, plan C, plan D kalau ada, dan dilatih secara berulang-ulang gitu. Nah, balik lagi bahwa kita tadi sudah merancang bahwa kita perlu tim ARP, lalu kita sudah punya ERP tadi yang plan A, plan B, plan C-nya itu, kita harus latih berulang-ulang tim ERP tersebut supaya bisa membuat tim tanggap darurat ini lebih efisien. Lalu tim ERT ini juga harus punya kompetensi dan punya sertifikat gitu ya. Kompetensi itu akan dibuktikan dengan sertifikat bahwa dia itu sudah capable untuk melakukan pekerjaannya itu sebagai tim tanggap darurat secara efisien. Nah, ini sesuai dengan Kepmen pemerintah tahun nomor 186 tahun 1959 mengenai tim tanggap darurat. Lalu kembali lagi setelah kita sudah bisa kelola, lalu kita harus dokumentasikan hal tersebut dan ini harus dilaporkan sesuai standar internal perusahaan yang berlaku. Ada tambahan, Pak? Sedikit koreksi aja tadi, Kepmen 186 tahun 99. Belum 99, oke. Ya. Ngapalin bingung, Pak. Oke, 99, ya. Tadi juga sudah disebutkan, cuman saya kutip lagi, latihan dan simulasi berulang-ulang ya. Oke, siap. Itu yang penting. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya yang ke-8. Mengelola alat pelindung diri di tempat kerja. Oke, pertanyaannya mungkin, tolong jelaskan bagaimana cara Anda mengelola alat pelindung diri di tempat kerja Anda. Alat pelindung diri, APD. Oke, kita harus tahu dulu APD itu apa. APD itu merupakan barrier terakhir ya Pak dari hierarki kontrol pengendalian bahaya. Hal ini dilakukan bila hierarki sebelumnya itu terlewati atau gagal. Nah,
APD itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk melindungi diri dari ancaman bahaya resiko di tempat kerja. Ini diatur dalam ISO 31000 mengenai risk management, hierarki kontrol pengendalian bahaya. APD itu adalah barrier terakhir. Oke, kita harus identifikasi dulu bahaya yang ada di tempat kerja, karena itu akan berbeda-beda gitu. Baik, bahkan dalam satu perusahaan pun kita sudah tiap lokasi pekerja di satu perusahaan pun akan berbeda APD-nya. Jadi kita identifikasi bahaya dulu di setiap lokasi, kita tentukan APD-nya, jumlah pekerjanya kita tentukan, lalu kita tentukan prosedur atau pemberian distribusi APD tersebut, budgetnya, penyimpanan stok APD-nya. Jangan sampai APD ini jadi berlimpah gitu di stoknya, karena kita tidak punya manajemen yang bagus mengenai bagaimana cara distribusinya, bagaimana jumlah pekerjanya, lalu bahaya apa yang ada di sana. Itu sangat krusial juga di perusahaan gitu kan. Lalu berikutnya kalau kita bicara APD, maka itu akan menjadi hal yang reguler ya, artinya akan dipakai berulang-ulang. Contohnya misalnya safety shoes atau sepatu, atau kita bilang APD pakaian safety, atau kita bicara sarung tangan, itu adalah consumable yang sering berganti ya, akan digantikan oleh pekerja. Nah, penggantian tersebut itu harus dilihat dari kondisinya. Artinya begini Pak, kalau misalnya APD itu secara umum, APD itu akan rusak gitu ya, karena akan rusak atau lapuk secara usia. Nah, pemeriksaannya itu bisa kita lakukan secara fisikal, kita lihat secara fisik, atau kita bisa lihat dari vendor atau supplier gitu. Ini berapa lama sih kadaluarsanya gitu sampai kita harus ganti, karena harusnya APD yang jadi barrier terakhir menjadi tidak aman gara-gara kita tidak lihat berapa lama gitu APD ini harus diganti. Katakanlah helm 2 atau 3 tahun itu harus diganti, maka di situ adalah manajemen fungsinya ahli K3 untuk menentukan budget dan manajemen bagaimana memanage supaya ada penggantian kepada tiap pekerja mengenai APD-nya. Lalu ada lagi yang kita lihat dari kondisi khusus, artinya APD ini harus segera diganti jika pekerja itu terpapar langsung oleh bahaya gitu. Nah, pekerja ini harus kita gantikan APD-nya supaya dia bisa melanjutkan pekerjaannya. Oke. Oke. Berdasarkan Oh, masih ya? Oh, silakan. Ya berdasarkan fungsinya kita bisa lihat contoh APD tersebut, yaitu dari untuk melindungi muka kita menggunakan face shield, mata menggunakan safety Google atau kacamata berpelindung. Lalu untuk pernapasan kita menggunakan masker. Untuk telinga bisa menggunakan earplug atau earmuff. Untuk kepala kita menggunakan safety helmet. Untuk tangan kita menggunakan sarung tangan kain atau sarung tangan khusus. Misalnya untuk welding itu maka sarung tangannya harus yang khusus, yang tahan panas. APD kaki itu contohnya adalah safety shoe. Lalu semua ini harus dilaporkan ke atasan dengan manajemen perusahaan dengan format yang berlaku. Jika tidak ada, maka harus dibuat formatnya, laporkan ke atasan atau manajemen dan internal yang terkait, dan dikomentasikan dan diarsipkan mengenai APD tersebut. Oke. Oke, lengkap sekali. Sedikit nambahin aja, kita antisipasi kecurangan di lapangan ya. Oke. Jadi buat aturan untuk mencegah pemakaian APD yang tidak standar. Contoh udah dibagiin yang baru masih pakai yang lama yang udah expired gitu. Yeah. Atau dikasih yang merek mahal, dijual terus ganti yang merek murah. Merek murah. Itu sering saya lihat di lapangan tuh. Oh ya, ya biasa Pak ya. Kalau nggak salah di sini Selam Bersih pembagian sepatunya kan itu sepatu mahal. Oh, sepatu bagus itu ya. Red Wing itu. Iya, Red Wing. Ya, Red Wing itu. Kalau di tempat loa yang di Balikpapan tuh yang di pasar ini kebun sayur. Iya. Terus saya gampang banget cari Red Wing karena itu dijual sama karyawannya, mereka cari yang safety shoes yang murah. Yang murah. Ya, itu makanya harus buat aturan
Yang Oke. kalau buat seperti itu kena sanksi. Dan Oke. juga sebagai ahli K3 umum tuh harus cek secara berkala tuh. Siap. Maksudnya disidak gitu ya, supaya Ya. ada. Kalau enggak ya ada kecurangan-kecurangan seperti itu ya mungkin nggak pengaruh besar, tapi Hmm. kalau tiba-tiba ada bahaya insiden atau apa, mereka pakai yang murah lalu terpapar dengan resiko kecelakaan, nah itu kan jadi tanggung jawab juga nih bagi Ya, tanggung pengelola. jawab ya. Benar, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang ke 9, menerapkan program pelayanan kesehatan kerja. Oke, tolong jelaskan bagaimana cara Anda menerapkan program pelayanan kesehatan kerja. Oke. Kesehatan kerja itu tujuannya adalah untuk melindungi pekerja, baik dari penyakit ataupun bahaya di tempat kerja. Nah, program pelayanan ini dibuat untuk memberikan jaminan kesehatan kepada pekerja selama di tempat kerja itu supaya pekerja ini bisa melaksanakan pekerjaannya secara aman dan sehat. Nah, contohnya apa? Nah, pemberian gizi yang seimbang, artinya ada makan siang, lalu jika memang dia tinggal di camp ya, kalau memang kita ada beberapa tempat yang menggunakan camp atau mes, maka harus diberikan makan pagi, mungkin makan siang, dan makan malam yang sesuai gizinya. Lalu berikutnya adalah kita bicara sanitasi perusahaan, artinya kita mau lingkungan yang sehat, maka kita harus tentukan juga, gitu kan, kebersihan di perusahaan. Lalu berikutnya kita secara preventif kita perlu memberikan jaminan kesehatan. Contohnya kita menggunakan asuransi. Lalu untuk rehabilitasi artinya jika ada karyawan yang sakit, pekerja yang sakit atau pekerja yang mengalami cedera, maka kita bisa ajukan ke klinik, baik klinik perusahaan ataupun jika memang perusahaan itu tidak mempunyai klinik, maka kita bisa berikan rujukan ke klinik atau rumah sakit terdekat milik pemerintah. Lalu berikutnya adalah tindakan preventifnya itu adalah dengan menggunakan medical check up, gitu. Bahwa kita perusahaan punya komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan dengan menggunakan medical check up. Artinya karyawan itu akan dicek secara berkala kesehatannya dan dilakukan rehabilitasi jika mengalami cedera atau sakit. Oke, berikutnya adalah sosialisasi program kesehatan. Artinya ya kalau kita sudah punya program tersebut kita harus sosialisasikan gitu. Kita rencanakan, akhirnya kita harus sosialisasi juga dengan pengelolaannya. Nah, balik lagi kita harus menyiapkan penerapan program tersebut masalah kesehatan kerja itu sesuai dengan budget yang sudah disetujui oleh perusahaan. Lalu kita sosialisasi, lalu berikutnya adalah kita kelola dengan cara membangun atau menyediakan fasilitas yang disetujui dari rencana yang sudah disetujui oleh perusahaan sesuai undang-undang yang berlaku. Misalnya gini tadi, kalau memang kita tidak punya klinik, maka kita berikan rujukan ke rumah sakit terdekat atau kita bangun klinik tersebut, gitu kan. Nah, berikutnya jika kita membangun klinik, maka kita juga harus bicara penyediaan tenaga medis yang ada di sana. Tenaga medis ini sudah pasti harus kompeten dan mempunyai dibuktikan dengan sertifikat yang sudah berlaku sesuai dengan undang-undang pemerintah. Oke. Tiap tahun ya, maka ini harus kita laporkan sesuai bawaan yang berlaku. Dilaporkan ke perusahaan bahwa kita sudah rencanakan, sudah kita kelola juga, lalu kita sudah dokumentasikan bahwa setiap tahunnya kita sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada pekerja, bahkan beberapa perusahaan pun sudah tidak hanya pekerjanya, artinya dengan keluarganya gitu ya. Dilaporkan sesuai standar format perusahaan, dilaporkan juga ke pihak yang terkait, dikomunikasikan dan diarsipkan. Seperti itu, Pak. Ada tambahan? Oke, terima kasih. Lengkap sekali. Jadi hanya sedikit tambahan aja. Jadi kalau ini kan kebanyakan perusahaan juga pakai asuransi ya. Iya. Biasanya kalau asuransi itu kan kalau di kota. Nah, Oke. kalau di tempat yang jauh kayak di Satsa gitu, itu mereka wajib kalau pakai asuransi mereka harus berkunjung ke kota. Jadi harus menyediakan fasilitas sendiri. Terutama regulasinya mengatakan kalau pekerja di atas 200 orang harus punya klinik sendiri ya, atau bangun rumah sakit sendiri. Jadi
Jadi harus punya fasilitas sendiri dan juga tenaga medisnya, menyediakan dokter dan paramediknya, dan semua sudah harus tersertifikasi Hipercare, itu wajib. Jadi dokter untuk perusahaan semua sekarang wajib Hipercare dan juga paramediknya. Oke, untuk yang ke-10, mengelola sistem dokumentasi K3. Ini pertanyaan seperti ini. Tolong jelaskan bagaimana cara Anda mengelola sistem dokumentasi K3. Sistem dokumentasi K3 ini artinya kita mengevaluasi dokumen, lalu kita kelola, lalu kita pisahkan sesuai dengan jenisnya masing-masing gitu kan. Lalu jika seandainya kita ingin membutuhkan dokumentasi itu, maka kita akan dengan cepat mendapatkan kopi dokumen tersebut. Artinya ya hanya pihak-pihak terkait saja, artinya yang mempunyai kewenangan untuk membuka dokumen tersebut kan, membuka dokumen K3 tersebut. Oke. Ini adalah bagaimana cara kita bilang mengklasifikasi, kita mengklasifikasi dokumen-dokumen K3 tersebut, artinya antara form kerja, lalu dengan form inspeksi, lalu antara SOP, dokumen kontrol, nah, lalu prosedur K3 seperti apa, JSA, instruksi K3, itu harus kita klasifikasikan. Baiknya adalah kita harus punya orang dokumen kontrol untuk mengklasifikasikan dokumen tersebut, menyimpan, mendistribusikan, dan mengarsipkan. Jadi nggak bisa sembarangan untuk distribusi dokumen tersebut. Ada memang orang yang punya kewenangan khusus untuk melihat dokumen tersebut, atau memang dokumen tersebut juga bisa kita distribusikan ke seluruh pekerja atau seluruh pihak yang terkait. Oke. Dokumen ini ada yang memang uncontrol dan dokumen kontrol, tadi yang sudah saya sebutkan. Artinya kalau yang uncontrol ini ya kepada semua pihak, kita harus sosialisasikan dokumen tersebut. Tapi ada juga yang dokumen kontrol, artinya ini hanya pihak tertentu yang bisa memegang dokumen tersebut. Contohnya adalah standar operation procedure, itu tidak semua orang bisa memegang. Ada baiknya juga jika dokumentasi ini kita siapkan tidak hanya dalam bentuk hard copy, artinya kita bisa siapkan dalam bentuk soft copy ke dalam suatu sistem atau intranet perusahaan, bisa kita share. Itu lebih efisien lagi. Kenapa? Karena itu secara sistem itu hanya kita bisa distribusikan dokumen itu ke beberapa pihak gitu ya, karena kita sudah sistematis, sudah pakai sistem, sudah pakai komputer, hanya orang tertentu yang bisa melihat dokumen tersebut. Nah, cara pemenuhannya bagaimana dengan persyaratan untuk mengelola sistem dokumentasi K3, yaitu kita menggunakan sistem yang ada perusahaan. Tadi sudah contohnya kita bisa menggunakan ya sistem internasional seperti ISO 9001, atau biasanya seperti di tambang kita menggunakan sistem SMK3 gitu untuk mengolah sistem dokumentasi tersebut. Oke. Untuk mengevaluasi dokumen K3 tersebut, kita harus bandingkan antara rencana dan fakta yang ada di lapangan. Nah, ada perlu juga artinya kita mengundang pihak, kita harus benchmark gitu, artinya kita dengan pihak yang internal yang terkait, lalu dengan orang-orang yang ekspertis atau orang yang ahli di bidangnya, kita evaluasi dokumen-dokumen tersebut, lalu kita improve atau kita kembangkan berdasarkan feedback atau masukan dari pihak-pihak terkait atau dari pihak ahli untuk mendapatkan corrective action-nya gitu. Kita kembangkan, kita improve, lalu kita simpan atau kita adopt sesuai dengan sistem dokumentasi yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, setelah kita punya, maka seperti halnya dengan yang lain, artinya kita harus kita arsipkan dalam bentuk file, bagusnya lagi dalam bentuk soft file ya, artinya lebih memudahkan untuk kita lebih melihatnya. Dan kadang-kadang di beberapa perusahaan itu mempunyai aturan, artinya dokumentasi yang sifatnya hard copy itu harus dimusnahkan setiap 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, dan kita harus punya backupnya.
Dan itu yang dalam bentuk soft copy. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Cukup lengkap. Tambahan sedikit aja. Jadi kadang-kadang ada dokumen yang sudah revisi ya, terutama prosedur. Oh ya. Jadi jangan sampai prosedur itu yang sudah direvisi dinamakan dokumen obsolete, maksudnya sudah tidak dipakai. Itu terjadi kelalaian masih dipakai. Karena biasanya prosedurnya ganti, mungkin ada penggantian mesin ya, ada penggantian metode kerja, ada alat baru dan sebagainya. Nah, kalau masih dipakai mungkin akan berbeda dan bisa menggiring terjadinya insiden. Nah, jadi dokumen kontrol ini benar-benar harus memperhatikan jangan sampai dokumen obsolete masih beredar atau masih berada di tempat untuk bisa diambil dan dibaca orang. Kemudian selanjutnya menerapkan manajemen resiko K3. Oke, pertanyaan mungkin seperti ini. Tolong jelaskan bagaimana cara menerapkan manajemen resiko K3. Oke. Manajemen resiko K3 ini adalah bagaimana cara mengelola dampak dari bahaya supaya tidak terpapar kepada dan menjadi suatu insiden gitu. Nah, ini manajemen risiko ini diperlukan untuk mengendalikan risiko dan meminimalkan bahaya agar perusahaan aman, perusahaan itu tetap bisa terus beroperasi dan pekerja itu akan sehat dan aman selama melaksanakan pekerjaannya. Lalu klasifikasinya ini kita harus identifikasi dulu dari risiko yang cukup tinggi, lalu menurun ke risiko yang menengah, lalu turun ke risiko yang rendah. Nah, risiko ini sesuai aktivitas yang ada di perusahaan. Misalnya kita bilang ya welding ya atau mengelas. Maka kita akan tahu dia resiko apa saja, bahaya apa saja yang terjadi di sana, lalu resikonya apa untuk si pekerjanya. Kita harus identifikasi, lalu kita nilai faktor risikonya, faktor bahaya ini dengan menggunakan nilai skala risiko, yaitu dengan menggunakan pengukuran skala risiko. Nah, kita harus lakukan persiapan dulu, artinya kita rencanakan dulu. Kita rencanakan dulu, kita identifikasi bahwa kita harus mulai dengan risiko yang tinggi, turun ke risiko yang menengah, turun ke risiko yang rendah. Berikutnya adalah kita pelaksanaan, yaitu dengan manajemen risiko yang tadi sudah kita daftarkan. Lalu aktivitas di kantor itu kita bikin daftar, kita bikin list, dinilai satu persatu skala risikonya berdasarkan tadi risiko tinggi, menengah, rendah. Nah, kadang-kadang ada beberapa risiko yang setelah rendah itu ada yang bisa kita toleransi, dan itu bisa kita nilai atau bisa kita nilai tindak lanjuti, atau kita bisa sebenarnya nggak di skip ya, artinya kita nilai dan kita bisa lakukan penilaian risikonya di lain waktu, karena kita coba ke fokus untuk yang penilaian risiko tinggi dulu. Lalu manajemen risiko ketiga ini kita harus laporkan juga ke perusahaan sesuai dengan format perusahaan, didokumentasikan dan diarsipkan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih sudah lengkap. Intinya manajemen risiko itu adalah berusaha untuk meminimalkan kerugian perusahaan ya. Yep. Karena dalam perusahaan itu banyak juga risiko-risiko kerugian seperti risiko keuangan, risiko sumber daya manusia ya, pekerjaan yang kurang kompeten, risiko alat, ya, alat tidak berfungsi dengan baik, tidak sesuai spesifikasi, risiko marketing ya, salah memberikan janji-janji dan sebagainya. Nah, risiko K3 tadi yang di sini yang sudah dijelaskan itu berhubungan dengan kecelakaan kerja. Jadi semuanya akan merugikan perusahaan dan itu semua harus dikendalikan. Nah, berarti kalau manajemen risiko K3 ya orang-orang K3 atau manajemen HSE yang akan berusaha mengendalikan risiko K3. Oke, yang ke-12 mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3. Pertanyaan mungkin tolong jelaskan bagaimana cara Anda mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3. Oke. Evaluasi pemenuhan syarat dan prosedur K3. Oke. Pertama kita harus tahu dulu peraturan apa yang mencakup masalah K3 ini. Kita bicara mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Jadi sebelum melakukan pekerjaan di tempat kerja, maka perusahaan dan pekerja itu harus memenuhi syarat-syarat K3.
terutama mungkin perusahaan ya, karena dia menyiapkan segala sesuatunya. Jadi perusahaan itu harus menyiapkan APD yang memenuhi syarat K3, membentuk juknis atau prosedur K3, penilaian risiko di tempat kerja untuk para pekerjanya. Lalu kita juga harus mengevaluasi juga, artinya kita sudah merencanakan untuk kita harus evaluasi, yaitu membandingkan rencana atau harapan yang diinginkan perusahaan dicapai dibandingkan dengan fakta. Nah, ya selain itu juga kita harus memenuhi syarat K3, yaitu membuat job deskripsi kepada para pekerja. Jadi kita harus tentukan pekerja untuk katakanlah kita ambil contoh tadi pekerja di bidang pengelasan. Maka job deskripsinya adalah dia harus punya keahlian, dia harus memenuhi syarat bahwa dia mempunyai pengalaman bekerja dengan pekerjaannya, lalu dia harus menggunakan APD yang sesuai, dan kita harus sosialisasikan juga bahwa nanti di tempat kerjanya itu akan mengalami panas dan segala macam, jangan biarkan orang lain untuk masuk wilayah pekerjaannya dia. Lalu kita juga butuh daftar hadir, artinya jika kita ada sosialisasi K3 untuk memenuhi syarat pekerjaan evaluasi K3, dia harus mengisi daftar hadir bahwa dia sudah mengikuti dan mengetahui mengenai sosialisasi K3. Jadi semua ini adalah tentang ada kaitannya dengan dokumentasi dan evaluasi, artinya kita harus tahu dulu gitu ya, kita harus tahu arah dan tujuan K3, standar yang ada di perusahaan, lalu kita juga harus memberikan awareness kepada pekerja, dan kita evaluasi semua gitu. Kita evaluasi dan kita laporkan ke perusahaan. Seperti itu, Pak. Oke, cukup lengkap. Sedikit tambahan aja. Jadi evaluasi berarti nanti standar evaluasinya kita berdasarkan hasil identifikasi bahaya penilaian risiko ya, BPR atau DIRA, dan juga identifikasi peraturan perundang-undangan K3. Nah, dari situ kita bisa evaluasi apakah sudah memenuhi persyaratan K3 dan prosedur K3. Kalau yang kurang ya dilengkapi, yang sudah cukup ya dipertahankan. Yang terakhir, melakukan investigasi kecelakaan kerja. Pertanyaan mungkin seperti ini. Tolong jelaskan bagaimana cara Anda melakukan investigasi kecelakaan kerja. Oke, investigasi kecelakaan kerja. Ini sebenarnya peristiwa yang tidak kita harapkan. Artinya ada kecelakaan di tempat kerja. Tetapi ketika itu terjadi, maka kita harus melakukan investigasi. Dengan kecelakaan kerja sendiri itu kita sudah menimbulkan kerugian, baik untuk aset perusahaan ataupun baik pekerjanya juga. Investigasi ini kita bisa katakan adalah penyelidikan terhadap kecelakaan kerja dengan tujuan adalah mengumpulkan data dan fakta serta informasi yang terkait mengenai kecelakaan kerja tersebut. Data, fakta, informasi itu kita akan olah dan analisa dan digunakan untuk rekomendasi sebagai usulan atau untuk perbaikan dan tindakan preventif selanjutnya. Artinya ini semua adalah corrective action supaya kecelakaannya tidak terulang kembali. Atau kita bisa flashback, kita bisa lihat histori sebelumnya, apakah kecelakaan kerja ini repetisi atau pengulangan. Lalu kita harus bandingkan dengan data statistik yang ada. Nah, berikutnya adalah kita rencanakan untuk investigasi tersebut. Kita harus merencanakan apa saja yang harus kita siapkan, yaitu pertama misalnya kita siapkan alat rekamnya, baik media tulis ataupun media audio atau video gitu kan. Lalu kita juga butuhkan alat ukur teknis yang pastinya adalah ini semua sudah dikalibrasi. Lalu skop kecelakaan kerjanya seperti apa, Pak? Atau kita harus nilai apakah ini adalah kecelakaan kerja minor ataupun kecelakaan kerja yang sifatnya major gitu kan. Kita harus nilai dulu skopnya, karena jika besar kita harus menyiapkan tim investigasi supaya hasil data dan analisanya itu cukup lengkap.
Karena kita nggak mungkin kalau major itu kita hanya 1-2 orang yang bekerja. Kita butuh banyak tim ahli investigasi di situ. Oke. Nah, tim investigasi ini juga harus mempunyai keahlian, punya kompetensi, gitu kan, tidak semua orang bisa menilai. Jadi harus yang tahu dan punya kompeten di bidangnya supaya bisa mengumpulkan data, analisa, informasi yang ada di lapangan. Jadi kita mengumpulkannya adalah data dan analisa, bukannya opini dari pihak korban ataupun saksi, seperti itu. Setelah kita rencanakan, maka kita berikutnya adalah pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ini pasti akan kita ambil foto, kita ambil video mengenai masalah kecelakaan kerja tersebut, lalu wawancara dengan saksi langsung satu persatu. Jika memang korbannya ini katakanlah masih bisa diwawancara, maka kita wawancara. Tetapi katakanlah korban tersebut harus dirawat di rumah sakit, maka mungkin itu adalah step selanjutnya. Tetapi kita bisa lihat dari histori korban tersebut, baik kita bisa ambil data dari human resource, dari orang human resource, ataupun baik dari pengawasnya, seperti itu Pak, mengenai data tentang si korban. Lalu ada hal yang sangat menarik di sini untuk wawancara dengan saksi langsung. Ini adalah baiknya dengan satu persatu, nggak bisa digabungin. Karena yang terjadi adalah opini. Sedangkan kita butuh fakta di situ, bukannya opini dari tiap orang. Karena masing-masing setiap saksi itu akan berbicara ya. Dia akan berbicara satu dengan yang lain. Dia akan saling saut-sautan lah, kalau kita bisa nilai adalah mereka akan saut-sautan. Maka ya baiknya adalah satu persatu kita mintakan informasi tentang kecelakaan kerja tersebut dan kita record. Oke. Hasil dari investigasi ini kita akan susun sesuai format di perusahaan dan didokumentasikan. Nah, kita juga harus karena ini sudah ada kerugian di sini, maka kita harus masukkan juga analisa kecelakaan. Kita masukkan ke analisa kecelakaan, artinya sudah apakah ini kecelakaan yang berkurang, lalu apakah ada LTI di sini, kita sebut LTI, lost time injury, seperti itu. Lalu kita harus laporkan juga ke dinas yang terkait Pak, jadi tidak hanya internal, berarti kita juga harus laporkan ke eksternal, dan ini menjadi bahan audit mungkin ya untuk perusahaan ke depannya supaya kecelakaan kerja ini tidak terjadi. Seperti itu Pak. Ada masukan? Oke. Ya, nambah sedikit aja. Jadi nanti investigasi itu nanti akan melihat juga pra insiden ya. Preventive action-nya sudah yang ada seperti apa, apakah sudah tidak efektif lagi atau apa, kemudian investigasi saat terjadi insiden, dan kemudian post insidennya ya, pemulihan dan perbaikannya. Dan oke, kalau menurut saya sudah menguasai sudah menguasai dengan baik ya Mas Rengga. Cuman begini, hati-hati nanti semakin banyak kita paparkan data ya, itu nanti yang dicecar oleh asesor adalah apa-apa yang kita sampaikan gitu. Jadi akan ditanya lebih lanjut. Tapi saya kebanyakan itu ya, karena saya kurangin aja ya. Enggak, bagus aja. Cuman sudah siap kalau ditanya lebih lanjut dari apa yang kita paparkan, kita sudah harus siap jawab juga. Gitu. Oke. Siap. Jadi karena saya di sini bukan asesor ya, saya nggak akan mencecar lebih lanjut gitu. Kalau saya jadi asesor, saya akan cecar nih apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rengga. Sampai, apalagi kalau asesor yang killer gitu ya, itu benar-benar berusaha berusaha mengalahkan ininya lah. Oke. Tapi biasanya sih dia hanya bagian permainan. Kalau dia lihat memang sudah menguasai, oke aja. Ya gitu kira-kira nanti apa yang kita sampaikan itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Oke. Jadi apa yang kita sampaikan kita harus bisa, kalau ditanya lebih lanjut, tadi kamu mengatakan ini, coba jelaskan maksud kamu apa gitu kan. Terus kita bisa jelaskan lagi gitu. Siap. Oke deh, menurut saya sudah menguasai semua 13 unit kompetensi Mas Rengga, dan mungkin siap-siap aja kalau ada pertanyaan lanjut dari asesor gitu.
Tapi karena ini online assessment, saya rasa sih asesor juga nggak akan terlalu banyak nanya ya, kecuali memang face to face Ya. assessment. Itu dia bisa hajar mungkin bisa sampai sejam. Kalau ini ada ngitung-ngitung kuotanya juga nih. Hitung kuota ya. Siap. Oke deh. Ya udah oke, dan semoga besok bisa lancar dan bisa langsung dinyatakan kompeten. Ini saya mau nanya yang masalah ini Pak, apa tadi yang dokumen ini form APL ini itu dikasihkan ntar malam gitu atau Oh gimana iya, Mas? nanti penjelasannya nanti malam. Oke, siap. Jadi Saya siap. kalau udah ngerti sih oke aja. Kalau belum ngerti mungkin langsung ditanyakan aja ini maksudnya apa. Gitu. Ini kayak semacam apa ya? eh, administrasi ya untuk Ya, mengisi. administrasi data-data kita, plus APL 2 itu pernyataan kita bahwa kita kompeten. Oke, Jadi siap. berdasarkan pernyataan kita itulah kita diuji kan. Oke, Kalau di APL 2 kita nyatakan kita belum kompeten ya nggak perlu diuji, ya udah nggak usah diuji. siap. Jadi kan ini semacam gini loh, kita mau menyatakan kita siap diuji karena kita menyatakan diri kita kompeten. Oke. Itu APL 2-nya, APL 1 data-data kita aja. Siap. Oke deh, Mas Rengga, mungkin tinggal sedikit istirahat ya besok supaya fit gitu. Siap. Terima kasih Pak Mario. Kasih. Nggak apa-apa, saya agak tanya-tanya ya, mungkin kalau nanti via WA ini Oke. sebelum assessment. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak.